分後には私たちもあの世行きね。それは良い知らせだ。どうしてそうなるのよ。君も本当はドキドキしているんだろう。だからどうして体の力が抜けていく。Punya kekuatan overpower sangat diimpikan oleh beberapa karakter utama. Tapi MC anime ini malah gak punya niatan untuk hidup sama sekali, walaupun mereka kuat dan bahkan gak terkalahkan. Apa aja ya animenya? Daripada penasaran, mending kita masuk ke list pertamanya. Simak Ami dan temuin anime favorit kalian. Isekai Shikaku. Karakter ini diambil dari kisah nyata nih guys. Namanya adalah Osamu Dazai, seorang penulis novel terkenal di tahun 1948. Setelah dia meninggal, Osamu Dazai berpindah ke dunia fantasi, lalu mendapatkan kekuatan overpower dan juga cewek-cewek cantik. Tapi semua itu seakan tak berguna, karena referensi orang tahun 1948 itu beda sama kita yang udah kena racun sama game atau karya fantasy. By the way, Osamu Dazai ini terkenal banget sama novelnya yang begitu ironis, menyedihkan, dan juga depresi. Platinum End. Episode 1 aja udah nunjukin seberapa depresinya MC anime ini. Semua itu bisa terjadi karena Mirai tidak memiliki kehidupan yang layak dari dia masih kecil. Karena sudah pasrah dengan hidupnya, Mirai ingin mengakhiri hidupnya. Tapi untung aja, ada sesosok malaikat bernama Nase yang menyelamatkannya dan mengundangnya untuk berpartisipasi menjadi kandidat pengganti dewa. Ditemani oleh Nase, Mirai pun berusaha untuk mengalahkan semua saingannya untuk memastikan dunia baik-baik saja. Undead Unluck. Fuko Izumo adalah orang paling gak beruntung di dunia. Tapi bukan Fuko sih yang gak beruntung, melainkan orang-orang yang ada di sampingnya. Hal ini terjadi karena Fuko memiliki kekuatan unlucky yang membuat orang di sekitarnya bisa terkena musibah secara instan. Saat hendak mengakhiri hidupnya, dia bertemu dengan Andy yang nasibnya sama. Tapi Andy ini gak bisa mati walaupun dirinya sudah meledak. Pada akhirnya, mereka bersama menjalani keseharian dan berperang dengan organisasi yang memburu mereka. Kyoko Suiri. Kotoko Iwanaga dulunya pernah diculik oleh yokai selama 2 minggu dan dimintai tolong oleh seorang dewa untuk menjadi seorang mediator. Karena inilah Kotoko bisa melihat yokai dan selalu menjadi perantara di antara dua dunia. One day, dia bertemu Kuro yang tidak memiliki semangat hidup karena nasibnya. Emang sih Kuro ini aslinya biasa aja, tapi ternyata Kuro juga seseorang mediator yang bahkan ditakuti sama semua makhluk. Ansatsu Kyoshitsu. Kuro Sensei emang kelihatan lucu karena berkepala bulan dan juga berwarna kuning. Tapi di balik itu semua, yang diinginkan Kuro Sensei hanyalah suatu kematian. Sebelum Kuro Sensei menjadi seperti itu, dulunya dia adalah seorang manusia yang dikenal sebagai pembunuh bayaran terhebat di dunia bernama The Reaper. Setelah sebuah eksperimen yang gagal, dia berubah menjadi makhluk seperti gurita dengan kekuatan luar biasa. Undead Girl Murder First. Tsugaru Shinichi aslinya overpower banget karena dia adalah manusia setengah iblis. Namun, dia dengan sengaja jadi seorang budak pertunjukan karena tidak adanya tujuan hidup. Tapi semua itu berubah ketika dia bertemu dengan ayah Rindo, di mana Shinichi diminta untuk membantunya mencari bagian tubuh dari ayah Rindo yang dicuri oleh seseorang. Untuk animenya sih bagus banget, mulai dari grafik, alur cerita, dan bahkan desain karakternya juga. Sangatsu no Lion.
Ini nih, salah satu anime tentang mental health favorit aku. Soalnya anime ini sangat mendalam dalam menggambarkan depresi, kesepian, dan proses penyembuhan. Untuk ceritanya, berfokus pada Rei Kiriyama, seorang pemain shogi profesional muda yang berbakat. Namun dia terisolasi dan menderita depresi. Rei kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan ketika masih kecil. Dan sejak itu, dia hidup dalam kesendirian dan kesedihan. Selain sebagai tontonan, anime ini juga memberikan pandangan yang sangat realistis dan mendalam tentang kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Death Parade. Queen Decim adalah sebuah bar yang berada di tengah dimensi, yaitu dimensi kematian dan juga dunia nyata. Bar ini dijalankan oleh Decim, seorang bartender yang juga berperan sebagai penilai jiwa. Di Queen Decim, pasangan-pasangan yang baru saja meninggal dipaksa untuk memainkan berbagai permainan yang mengungkapkan sifat sejati mereka. Di cerita animenya nanti bakalan muncul Chiyuki, yang mana dia muncul di Queen Decim tanpa ingatan akan masa lalunya. Bukannya berpindah ke akhirat, Chiyuki malah menjadi asisten Decim.